Selamat malam, saya akan mempresentasikan tugas besar 1, Kesehatan dan Keselamatan Kerja atau K3 dari mata kuliah Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Dengan saya sendiri, Rizky Utajulu, NIM 4132101055. Dengan dosen pengampu Bapak Nurato ST MT PhD. Latar belakang. Industri pembuatan produk atau lebih dikenal dengan industri manufaktur merupakan suatu usaha yang tidak lepas dari risiko kecelakaan kerja. Pekerjaan yang dilakukan di industri manufaktur membutuhkan kekuatan serta konsentrasi yang tinggi agar dapat menghindari kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja dapat menimbulkan berbagai kerugian jiwa, dari cacat fisik hingga mengakibatkan kematian, serta kerugian material seperti pengganti biaya perawatan dan pengobatan. Untuk menghilangkan atau minimalisir kecelakaan kerja beserta dampaknya, perusahaan tentunya harus mengetahui berbagai faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja, kemudian menemukan solusi terhadap solusi masalah tersebut. Ketiga merupakan sebuah usaha atau pemikiran yang dilakukan untuk memastikan keutuhan serta kesempurnaan baik jiwa dan raga, khususnya pekerja dan masyarakat terhadap hasil karya dan budaya untuk mendapatkan keadilan dan kemakmuran masyarakat. Ketiga, bertujuan untuk memelihara serta melindungi keamanan, kesehatan, dan keselamatan dari pekerja sehingga terbentuk suatu tempat kerja yang sehat, aman, serta tidak tercemar. Produktivitas kerja diharapkan meningkat dengan diterapkannya K3 di perusahaan beserta dengan efisiensinya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang PT Panasonic Manufaktur Indonesia. Sedikit sejarah PT Panasonic Manufaktur Indonesia. Berdiri pada tahun 1970, perusahaan ini merupakan bagian dari Panasonic Global Indonesia yang memiliki sejarah panjang di Indonesia sejak tahun 1984 dengan pendirian PT Transistor Radio Manufaktur atau Pabrik Radio Tejawang oleh Bapak M. Tahien Global pada tahun 1962. Perusahaan ini memproduksi televisi tanpa warna pertama di Indonesia. PT Panasonic Manufacturing Indonesia memproduksi berbagai produk elektronik rumah tangga, termasuk AC, kulkas, mesin cuci, pompa air, dan perangkat radio. Proses kerja di PT Manufacturing Indonesia. 1. Penerimaan bahan baku. Bahan baku yang dipesan akan diterima dan dilaporkan. Memastikan kesesuaian dengan supplier. PT Panasonic Manufacturing Indonesia menjadi tangan pertama dalam menerima bahan baku yang masuk. Pengecekan kualitas bahan baku menjadi tugas utama, termasuk uji komponen. 2. Persiapan produksi. Tahap ini melibatkan persiapan untuk melakukan perubahan dan peningkatan kualitas. Quality control untuk memastikan kualitas produk audio. 3. Produksi. Produksi melibatkan penyusunan produk dan memastikan pengendalian mutu. PT Panasonic Manufacturing Indonesia memproduksi part produk yang kemudian dikirim ke PT Panasonic Electronic Assembly untuk dirakit. 4. Pengendalian kualitas. Pengendalian kualitas produk dilakukan untuk memastikan produk sesuai dengan standar. Pengecekan bahan baku untuk bagian supplier juga dilakukan. Memberikan penilaian yang layak dan tidak layak jika ditentukan kecacatan pada produk. 5. Evaluasi dan manajemen perubahan. Evaluasi dilakukan untuk menentukan apakah tujuan yang telah dilakukan tercapai. PT Panasonic Manufacturing Indonesia juga menerapkan teknik manajemen perubahan atau perubahan untuk menghadapi persaingan dan perubahan era industri. Identifikasi risiko. Identifikasi terdiri dari berbagai bahaya seperti bahaya fisik. Bahaya fisik terbagi menjadi dua, yang menjadi bagiannya yaitu kebisingan. Deskripsi bahaya. Paparan kebisingan yang berlebihan dapat menyebabkan kerusakan pada telinga, termasuk hilangnya pendengaran sementara atau permanen, tinnitus atau telinga beriring, dan bahkan trauma akustik. Lokasi bahaya biasanya area perakitan dan area proses uji coba. Lokasi yang terdampak biasanya operator mesin dan penguji. Dampaknya menyebabkan kerusakan pada telinga, termasuk hilangnya pendengar sementara atau permanen, meningkatkan stres, mengurangi konsentrasi, dan mengganggu komunikasi. Getaran. Deskripsi bahaya. Bila pekerja terpapar getaran secara terus-menerus,
Efek getaran dapat menimbulkan gangguan atau kelalaian dalam peredaran darah dan saraf. Kerusakan pada persendian dan tulang, memengaruhi konsentrasi kerja dan mempercepat kelelahan. Lokasi bahaya biasanya di area proses produksi. Yang terdampak yaitu operator mesin, penguji, dan teknisi. Dampaknya dapat menyebabkan gangguan pada sistem saraf, otot, dan pembuluh darah, terutama pada tangan dan lengan, yang dapat mempengaruhi pada sindrom getaran tangan lengan. Bahaya listrik, instalasi listrik yang kurang baik. Deskripsi bahaya biasanya korsleting, sengatan listrik, atau risiko kebakaran akibat peralatan listrik yang rusak. Lokasi biasanya area perakitan dan area proses uji coba. Yang terdampak operator mesin dan penguji. Dampak risiko bisa menyebabkan luka bakar, kejang, kerusakan saraf, bahkan kematian. Bahaya mekanis, mesin yang tidak aman atau mesin bermasalah. Deskripsi bahayanya, mesin yang dapat menimbulkan berbagai bahaya, mulai dari bahaya mekanis yang dapat menyebabkan cedera seperti terjepit, terpotong, hingga bagian listrik yang berpotensi menyebabkan sengatan listrik atau kebakaran. Lokasi bahaya, area perakitan atau area proses uji coba. Yang terdampak operator mesin dan penguji. Dampak dari risikonya cedera seperti terjepit, terpotong, hingga korsleting listrik. Bahaya kimia, paparan zat kimia berbahaya. Paparan kimia berbahaya seperti refrigeran atau freon yang digunakan dalam proses perakitan dapat menyebabkan berbagai bahaya kesehatan, mulai dari iritasi kulit dan saluran pernapasan hingga efek jangka panjang seperti kerusakan organ vital. Bahaya ini tergantung konsentrasi dan durasi paparan serta jenis refrigeran yang terlibat. Lokasi bahaya, area perakitan, dan proses uji coba. Yang terdampak, perakit dan penguji. Dampak dari risikonya bisa menyebabkan bahaya kesehatan, mulai dari iritasi kulit dan saluran pernapasan. Bahaya ergonomis, posisi kerja yang tidak ergonomis. Mengangkat beban yang berat dalam waktu yang lama dan peralatan yang tidak dirancang dengan baik, seperti kursi yang tidak nyaman atau alat-alat yang sulit digunakan dapat menyebabkan kelelahan dan cedera pada pengguna. Lokasi biasanya area perakitan, area proses uji coba, dan pengemasan. Yang terdampak, perakit, penguji, dan pengemas. Dampak bisa menyebabkan cedera pada punggung, bahu, dan anggota tubuh lainnya. Analisis risiko HIREDS. Metode HIREDS atau Hazard Identification, Risk Assessment, and Risk Control adalah metode yang digunakan untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikan risiko di tempat kerja. Metode ini digunakan mengidentifikasi bahaya yang ada, kemudian nilai risiko yang mungkin terjadi, dan yang terakhir menetapkan langkah-langkah pengendalian untuk mengurangi bahaya tersebut. Nomor 1, bahaya kebisingan. Kemungkinan tinggi, dampak tinggi, tingkat risiko tinggi. Tingkat pengendalian, menggunakan air plug atau air move yang sesuai dengan tingkat kebisingan di area kerja. Pelindung telinga harus memiliki nilai noise reduction rate atau NRR yang memadai. Mengurangi kebisingan yang dihasilkan oleh peralatan dengan menggunakan bahan peredam atau bantalan. 2. Bahaya getaran, kemungkinan sedang, dampaknya sedang, tingkat risikonya sedang. Tingkat pengendalian, menggunakan sarung tangan yang dirancang untuk menyerap getaran, pasang peredam getaran pada mesin atau alat yang mengurangi getaran yang disalurkan ke operator. Nomor 3, paparan kimia, kemungkinan sedang, dampak sedang, tingkat risikonya sedang. Tingkat pengendalian, ventilasi yang memadai untuk menghilangkan atau mengurangi konsentrasi bahan kimia berbahaya di udara. APD yang sesuai dengan jenis bahan kimia yang berbahaya yang digunakan, seperti sarung tangan, kacamata pelindung, baju pelindung, dan alat pernapasan. Nomor 4, bahaya suhu. Kemungkinan sedang, dampak tinggi, tingkat risiko tinggi. Tingkat pengendalian, pakaian terbuat dari bahan katun, ringan, dan menyerap keringat. Minum air putih secukupnya. Pemasangan sistem pendingin yang baik. Kesimpulan, K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja adalah menurut peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012, pengertian keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan
dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan dan kerja penyakit akibat kerja. 1. Penggunaan alat pelindung diri atau APD. Penggunaan APD yang sangat tepat sangat penting untuk melindungi pekerja dari bahaya di tempat kerja seperti risiko fisik, kimia, dan bahaya lainnya. APD seperti sarung tangan, kacamata pelindung, baju pelindung, alat pelindung telinga, helm, dan masker dapat mengurangi cedera dan gangguan kesehatan. 2. Pelatihan K3. Pelatihan K3 secara berkala sangat penting untuk meningkatkan kesadaran pengetahuan pekerja tentang potensi berbahaya di tempat kerja. Pelatihan mencakup penggunaan APD yang baik, proses darurat, dan perlindungan diri. Penerapan keselamatan dan kesehatan kerja. Penerapan prosedur ini dapat mengurangi risiko kecelakaan dan menciptakan lingkungan yang baik dan nyaman. Sekian presentasi saya hari ini. Bila ada salah kata yang kurang baik atau tutur kata yang kurang baik yang jelas, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih.